5 dosa Soeharto kepada Soekarno. Yang pertama, menjadikan Soekarno tahanan rumah. Soeharto menahan Soekarno di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rumah ini dulunya adalah kediaman salah satu istri Soekarno, Ratna Sari Dewi. Di tahanan itu, Soeharto melarang Soekarno menemui tamu. Dia diasingkan dari dunia luar. Belakangan, pemerintah Orde Baru juga melarang Soekarno membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Akibat pengasingan ini, Soekarno mulai pikun. Sejumlah saksi menyebutkan Soekarno kerap bicara sendiri. Dia kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Yang kedua, tolak lokasi makam Soekarno. Soekarno pernah berpesan ingin dimakamkan di kawasan Batu Tulis Bogor, di tengah hamparan sawah, pegunungan, dan gemercik air sungai. Tapi Soeharto merasa terlalu bahaya jika makam Soekarno terlalu dekat dengan Jakarta. Dia memindahkan lokasi penguburan ke Blitar, Jawa Timur. Alasan Soekarno sangat dekat dengan ibunya dulu di Blitar. Protes sejumlah keluarga Soekarno tak didengar Soeharto. Rupanya, Orde Baru masih khawatir dengan harisma pemimpin besar revolusi ini. Yang ketiga, biarkan penyakit Soekarno. Selama menjadi tahanan politik, kondisi Soekarno semakin memburuk. Dia menderita penyakit ginjal dan rematik. Pemerintah Orde Baru tak pernah memperlakukan Soekarno sebagai mantan pemimpin besar. Mereka memperlakukan Soekarno seperti penjahat politik yang berseberangan dengan penguasa. Tahun 1969 saat Soekarno menghadiri pernikahan Rahmawati, itulah kala pertama dia bisa keluar dari tahanan rumah dengan pengawalan ketat. Soekarno hadir. Saat itu wajah semua hadirin menangis melihat Soekarno tampak lemah. Wajahnya bengkak-bengkak dan kondisi fisiknya sangat menurun. Yang keempat, habisi para Soekarnois. Orde Baru memandang Soekarnois atau pengagum ajaran Bung Karno sama berbahayanya dengan Partai Komunis Indonesia. Maka, saat pembunuhan seringkali para algojo tak ambil pusing apakah target mereka Soekarnois atau komunis. Jika mau melawan, sebenarnya masa pendukung Soekarno masih banyak. Setidaknya ada Angkatan Udara AKKO, sekarang Marinir, Divisi Siliwangi dan Brawijaya yang loyal padanya. Tapi Soekarno memilih mengalah walau diperlakukan seperti tawanan. Dia tak ingin ada banjir darah lagi di Indonesia. Dan yang terakhir, jauhkan Soekarno dari orang-orang terdekatnya. Soeharto melarang semua orang menjenguk Soekarno, termasuk keluarga dekatnya. Ada pengawal kesayangan Soekarno yang juga akhirnya dipenjara oleh Soeharto. AKBP Manggil Marto Wijojo mungkin adalah perwira polisi yang paling disayang Soekarno. Perwira polisi ini adalah Komandan Detasemen Kawal Pribadi atau DKP Bung Karno. Manggil mendampingi Soekarno mulai dari detik proklamasi, hijrah ke Yogyakarta, hingga melindungi Soekarno dari ancaman granat dan penembakan. Tahun 1967, Manggil tak membiarkan konvoi Soekarno dihadang tentara RPKAD. Dia adu gertak dengan perwira RPKAD, sementara anak buahnya kokang senjata melindungi Soekarno. Setelah peristiwa itu, Soeharto kemudian membubarkan DKP. Manggil pun terpaksa meninggalkan Soekarno.